Asyik, udah matang nih berkecek ikan jahan. Cita rasa pedas dan bumbu rempah berpadu dengan lembutnya ikan jahan. Mantap deh. Sajian berkecek ikan jahan populer di Tanah Ngapak, tepatnya dari kota Cilacap. Rasanya pedas, mirip banget dengan ikan rica. Olahan berkecek Fems emang identik banget dengan ikan jahan sebagai bahan utama. Biasanya sih bagian kepala jadi favoritnya. Ikan jahan banyak dijumpai di Cilacap Fems. Bentuknya mirip dengan ikan lele dengan tubuh yang lebih besar. Di wilayah lain, ikan jahan juga dikenal dengan nama pata, ikan manyung, atau jambal roti. Biasanya ikan ini diolah dengan cara dikeringkan, diasapi, atau dibuat jadi ikan asin. Kalau mau dimasak jadi berkecek, enak juga kok Fems. Berkecek berasal dari kata brek dan kecek. Brek berarti dijatuhkan, sedangkan kecek dikecek-kecek atau diaduk bumbunya. Semua bumbu dan rempah yang kuat ikut dilibatin Fems biar amis ikan jahan bisa berkurang. Yang terpenting sih cabai rawit dibanyakin Fems. Untuk hilangkan amis ikan jahan, cukup rebus bersama daun salam dan garam sekitar 45 menit. Amis gak cuma hilang, ikan juga makin lembut. Oh iya, siapkan juga bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe untuk bumbu halusnya Fems. Kemiri, ketumbar, dan lada juga dihaluskan. Kekuatan dari sajian berkecek ala Cilacap ini Fems memang terletak pada bumbunya. Kuah dengan cita rasa rempah yang kuat makin menggugah dengan aroma pedas yang menggigit. Walau udah eksis dari zaman baheula, menu berkecek baru ditetapkan sebagai makanan khas Cilacap tahun 2014 lalu Fems. Kalau sudah mendidih, ikan jahan bisa masuk kemudian. Berhubung ikan jahan sudah direbus sebelumnya, kali ini nggak usah lama memasaknya. Kalau bumbu sudah meresap, siap deh buat disantap. Kalau nggak sempat mampir ke Cilacap, bisa deh bikin sendiri menu nikmat ini di rumah aja. Silakan ganti ikan jahan dengan jenis ikan lainnya yang mudah didapatkan. Mantap, Fems! Kalau soal makan ikan, masyarakat Melayu yang tinggal di Sumatera jagoannya deh. Setiap sajian ikan pasti disikat. Berlokasi di Desa Pulau Jambu, Kuok, Kabupaten Kampar, ada warung ikan bakar yang hits banget. Suasana sungai Kampar yang keren abis bikin suasana makan jadi seru. Menu andalan yang banyak dipesan pengunjung adalah ikan bakar kapie. Perharinya sekitar 40-60 kg ikan kapie dari sungai Kampar ludas disantap. Maknyus Fems! Ikan kapie masih satu kerabat dengan ikan mas. Bedanya, ikan kapie belum bisa dibudidayakan dengan jaring terapung karena butuh arus yang deras sebagai tempat hidupnya. Selain rasanya enak dan gurih, ikan kapie mengandung nutrisi kompleks yang dipercaya dapat menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Itu loh Fems, lemak yang mengalir dalam tubuh manusia karena sering mengkonsumsi gula secara berlebihan. Sebelum dibakar, hilangkan dulu duri halusnya Fems. Caranya mudah kok, iris-iris saja ikan kapie tipis-tipis agar duri halusnya hancur. Semakin tipis irisannya, semakin baik pula hasilnya. Ikan lalu direndam dengan campuran air jeruk nipis dan garam. Rendam selama 15 menit agar bau amis pada ikan menghilang dan daging menjadi lebih empuk. Oke deh, tinggal dibakar aja nih. Bumbu bakaran ikan kapie warnanya kuning Fems. Selain bawang, jahe dan santan jadi komposisi yang bikin cita rasanya jadi semakin khas. Yakin deh hasilnya pasti endes bingit. Bumbu dioles berulang kali supaya meresap sempurna. Walau namanya ikan bakar, prosesnya sama sekali nggak ada api bakaran yang keluar dari arang. Ikan jadi matang sempurna dan nggak gosong. Kalau ikannya udah kering dan bumbu melekat layaknya selimut, ikan kapie bakarnya udah siap dihidangkan. Rasa ikan bakar kapienya enak banget Fems. Dagingnya lembut dan bumbu rempahnya kuat terasa. Hebatnya lagi, tanpa bau amis dan bau lumpur sama sekali. Enak. Karena diolah dengan tepat, duri halus ikan kapie jadi nggak berasa Fems. Menyantapnya jadi nyaman banget. Menu ini cocok bagi yang doyan ikan tapi males sama durinya. Mantap Fems. Masih belum puas? Masih ada menu ikan kapiek yang nggak kalah enak loh. Namanya ikan kapiek kuah kari. Widih, enak nih. Ikan kapiek kuah kari jadi menu andalan dari daerah Kulim di Pekanbaru. Bumbu khas masyarakat Melayu Riau jadi ciri khasnya.
Banyak banget nih rempah-rempahnya, mulai dari bawang, bunga lawang, dan kapulaga, jintan hitam dan jintan manis, asam kandis, sampai daun kari. Semua ada lebih dari 21 macam bumbu loh, komplit deh. Sekarang bersihkan ikan kapiek ya. Iris menyilang badan ikan kapiek, supaya bumbu mudah meresap tanpa membuat ikan hancur saat dimasak. Untuk menghilangkan amis dan melembutkan ikan, berikan perasan air jeruk nipis dan asam kandis. Aneka rimpang dan sebagian bumbu dasar dihaluskan. Sebagiannya lagi dibiarkan utuh aja, fams. Bunga lawang, kapulaga, jintan hitam, jintan manis, dan daun kari cukup ditumis utuh sampai harum. Kalau udah, bumbu halus ikut ditumis. Kari atau kare, fams, identik dengan sajian dari India. Cita rasa pedas dengan rempah yang kuat emang jadi ciri khasnya. Aneka sajian gulai khas Nusantara juga turunan dari menu kari, fams. Kalau ikan kapiek udah masuk, tinggal masak 30 menit supaya matang. Wait, sabar dulu, fams. Ada juga loh sajian khas Riau lainnya, kapiek goreng 3 rasa. Mula-mula, fams, ikan kapiek ditumis dengan tambahan daun bawang, batang serai, bawang, dan cabai. Tambahan nanas dan jahe bikin rasanya makin kaya. Semua bahan yang sudah dicacah cukup ditumis dan diberi pelengkap bumbu. Gampang kok bikinnya. Masak hingga bumbu kental. Lalu tuang saus 3 rasa ke atas ikan kapie yang telah digoreng garing. Beres, fams. Benar-benar deh, juara banget ikan kapie kuah karinya. Rasanya pas di lidah, dijamin nikmat. Ada 3 rasa yang dominan, rasa pedas, manis, dan asam. Daging ikan kapieknya gurih dan lembut, istimewa. Wah, ini nih yang bikin kangen, kumpul makan-makan tanpa takut corona datang. Bersyukur banget deh kala itu. Di wilayah Bengkulu, ada menu yang wajib tersaji pada setiap momen syukuran. Namanya nasi jambar kunyit. Sajian ini mungkin setipe dengan nasi tumpeng ala tanah Jawa. Tapi penampakan dan rasanya jelas berbeda, fams. 1 ekor ayam utuh nggak boleh ketinggalan. Mantap lah. Beras ketan yang sudah disiram bumbu kunyit jadi bahan utama nasi jambar. 1 ekor ayam kampung utuh jangan lupa. Kalau untuk bumbunya ada sekitar 15 bahan yang dipakai. Dijamin komplit dan kaya rempah, fams. Hampir semua bumbu dihaluskan, fams. Mau ulek manual atau di blender, bebas aja deh. Berhubung porsinya besar dan dimakan beramai-ramai. Jangan takut ngasih bumbu ya. Lanjut, olahan ayam kampung yang sudah dibersihkan. Ciri khasnya sih, ayam kampung dibiarkan utuh persis seperti ingkung ala Pulau Jawa. Yang agak beda, fams, pengolahan ayam di sini mirip opor atau kari. Dalam rendaman kue santan, ayam dimasak dengan rempah bercita rasa pedas. Masak sambil terus diaduk, agar santannya tidak pecah. Biarkan mendidih deh, gak lama kok, cuma sekitar 30 menitan. Sambil menunggu ayamnya matang, kita buat nasi ketan, fams. Cara masaknya sama seperti memasak nasi pada umumnya, bedanya pakai beras ketan. Setelah 15 hingga 20 menit, angkat dan pindahkan nasi ketan pada wadah. Pas nih, ayam juga sudah matang, fams. Tinggal susun di atas daun pisang. Ayamnya taruh di atas nasi ketan. Asyik, selamat menikmati. Nasi jambar kunyit ternyata tak sekedar makanan saja, tapi mengandung nilai kearifan lokal yang luar biasa. Maknanya dalam banget. Ayam yang diletakkan secara terlentang menjadi simbol keikhlasan dan keterbukaan. Sedangkan nasi jambar beralaskan daun pisang menjadi harapan kerukunan dan kedamaian harmonis pokoknya. Soal rasa nggak perlu ditanya, enak banget. Ayamnya empuk berempah, nasinya gurih dengan aroma kunyit yang kuat. Sedap! Tinggal bikin kangen setelah lama di rumah aja, jajan makanan di pasar tradisional, fams. Dijamin murah meriah dan dijamin bikin hati senang. Kalau di Gunung Kidul Yogyakarta, kalian mesti coba kicikan. Kicikan, fams, terbuat dari daging dan jeroan sapi. Rasanya enak dan gurih. Kudapan ini jadi menu favorit pengunjung pasar. Mulai dari subuh, penjual kicikan udah diserbu pelanggan. Waduh, gawat. Kebagian gak ya?
Biasanya para pembeli selalu membeli kicikan untuk menu sarapan keluarga di rumah. Jadi jangan berharap kicikan dijual dengan nasi hangat ya. Nasinya masak di rumah aja. Hihihi. Kicikan juga cocok menjadi bekal makanan buat jalan-jalan. Makan di alam terbuka pastinya oke punya. Rasa kicikannya gurih banget, aromanya khas dan banyak lemaknya. Daging dan jeroan sapinya lembut dan empuk banget, Pems. Bumbu manis gurihnya jadi kombinasi pas buat mulihin tenaga sehabis beraktivitas. Tapi kalau mau bikin sendiri di rumah bisa kok. Di desa Gedang Rejo banyak warga yang beternak sapi. Jadi bahan untuk membuat kicikan gak bakal kurang deh. Katanya sih menu kicikan yang asli lahir dari sini, Fems. Daging dan jeroan sapi harus dipotong kecil terlebih dulu. Sebaiknya pilih bagian daging yang banyak lemaknya ya. Ciri khas dari kicikan emang agak berlemak, Fems. Daging berlemak juga bisa hasilkan cita rasa masakan yang lebih enak dan gurih. Aromanya juga khas banget loh. Sedap deh. Pisahkan daging rebus dengan kaldu ya, Fems. Beri garam dan gula merah. Lalu rebus kembali sampai kuah kaldu berubah warna. Kalau sudah mendidih, silahkan masukin daging. Kunci memasak kicikan ketika mengolah kaldunya. Resep ini turun-temurun diwariskan dan gak banyak perubahan sampai sekarang. Mantap lah. Untuk mengurangi kadar lemak atau gaji, masyarakat biasanya mengangkat minyak yang terapung di dalam kuah kaldunya. Jadi aman deh. Bagi penyuka rasa pedas, kicikan bisa ditambah sambal bawang. Tekstur daging berlemak yang khas bercampur dengan kuah nan gurih. Enak tenan. Ayo, siapa mau? Widih, mantap nih. Makan jagung sambil nikmati hembusan angin sepoi-sepoi. Dari dulu, Fems, jagung sudah menjadi makanan utama pengganti nasi di Sulawesi, termasuk di Kota Palu. Pantas aja, banyak ragam kuliner yang menggunakan jagung sebagai bahan utamanya, mulai dari nasi jagung sampai aneka jenis kue tradisional. Lauknya sih tinggal pilih aja sesuai selera. Jagung sekarang juga lebih kekinian loh, karena diolah menjadi kue atau bolu dan dijadikan oleh-oleh yang khas dari Kota Palu. Ini dia, Fems, kreasi bolu jagung dari Sulawesi Tengah. Paduan dengan rasa coklat jadi favoritnya. Aneka topping di atasnya bisa request sesuai selera. Endes nih kelihatannya. Untuk satu bolu jagung butuh sekitar 3 hingga 5 buah jagung manis yang dipipil. Jagung manis banyak ditanam di Kabupaten Sigi. Lokasinya nggak begitu jauh dari Kota Palu. Rasanya manis dan empuk. Cocok deh buat dijadikan aneka kue. Selain dipipil, jagung manis untuk olahan bolu juga bisa diserut. Yang penting bonggolnya jangan sampai ikut ya. Blender dulu sampai halus sebelum dicampur dengan adonan. Untuk adonan kuenya simple kok, Fems. Telur, gula pasir, dan baking powder dimixer hingga mengembang. Kalau udah jadi krim putih, tinggal campur dengan mentega cair. Kalau udah rata, tambahkan jagung yang udah dihaluskan. Udah jadi nih, Fems, adonan utama bolu jagung dari Palu. Padatkan loyang dulu sebelum dipanggang di dalam oven. Sekarang kita lanjut buat adonan coklat. Caranya sama kok, seperti membuat adonan tadi. Bedanya ada tambahan coklat, susu bubuk, dan coklat bubuk. Kalau udah kecampur semua, Fems, adonan coklat bisa ikut dipanggang di atas bolu jagung setengah matang. Biarkan hingga matang. Wah, hasilnya oke banget kan, Fems? Mirip kayak brownies, tapi dengan kearifan lokal ala tengah Pulau Celebes. Ini kue bolu kesukaan orang-orang Palu, Fems. Rasa bolu jagungnya oke banget, Fems. Perpaduan coklat dan jagung manis serasi banget. Teksturnya lembut, cocok deh buat oleh-oleh saat berkunjung ke Kota Palu. Yuk ya, yuk! Kalau yang ini jangan dimakan atau diminum, Fems. Bentuknya emang mirip es krim, tapi ini cuma lilin. Widih, cantik ya. Bahan dasar lilin hias ini bahan kimia bernama parafin. Lelehkan lilin dasar atau parafin dengan air kecil ya. Habis itu campur dengan pewarna lilin, Fems. Tunggu hingga lilin mengeras ya, supaya dapat mengaplikasikan warna dasar untuk pewarnaan. Warna merah dipilih untuk lapisan atas. Selanjutnya buat bentuk es serut ya.
Lelehkan lilin dasar atau parafin, aduk hingga hancur dan mengeras. Sip deh, tinggal taburin di atasnya, Fems. Beres! Gimana, mirip banget kan kayak es krim aslinya? Oh iya, kalau mau cairkan lilin, jangan gunakan api yang terlalu besar. Jangan ditinggal-tinggal juga ya, karena lilin cepat sekali mencair. Sayang kan kalau gagal? Nggak cuma jadi bentuk es krim atau makanan saja, beragam bentuk dan karakter cantik juga bisa kok kalian buat jadi kreasi. Tertarik nggak nih? Manfaat lilin, Fems, identik dengan perayaan, ulang tahun, pernikahan, hingga ritual keagamaan. Standarnya sih bentuk lilin memanjang dengan bagian sumbu di tengah sebagai tempat api menyala. Lilin ternyata juga bisa loh untuk jadi media kreativitas seni ukir. Bahkan hasilnya bisa lebih cantik dan menarik ketimbang ukiran kayu. Bentuknya macam-macam dengan proses pembuatan yang cukup sederhana. Hasilnya jempol deh. Yuk cairkan lilinnya. Lalu cetak berbentuk bintang. Kalau hasilnya mau warna-warni, tinggal celup ke dalam pewarna. Sebelum diukir, proses ini bisa diulang beberapa kali sampai hasilnya pas. Sebaiknya, Fems, ukir lilin ketika masih hangat supaya mudah dibentuk. Tangan juga harus bergerak cepat dan tepat. Soalnya semakin lama lilin bisa makin keras. Hasilnya beneran keren, Fems. Hihihi. Lilin ukir produksi dari sini, Fems, banyak peminatnya loh. Pesanan yang datang bukan hanya dari dalam negeri saja, tapi juga Australia, Malaysia, dan Cina. Katanya sih, omset usaha rumahan ini lumayan, Fems. Minimal 10 juta rupiah setiap bulan. Dalam waktu 5 menit, perajin yang udah ahli bisa hasilkan 1 buah lilin ukir. Kalau dikerjakan 2-3 orang, nggak kurang dari 3.000 lilin ukir setiap bulannya. Hebat kan? Lilin ukir ini, Fems, umumnya dipesan untuk souvenir pernikahan serta kebutuhan keagamaan. Ukurannya beragam, mulai dari 7 cm sampai 20 cm. Harganya juga bervariasi, tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya. Ayo dong, bumiku, segera pulih. Udah gak sabar nih, pengen jalan-jalan. Seru-seruan lagi. Buat yang suka liburan penuh tantangan, bisa nih datang ke Jawa Barat. Kita rame-rame nikmati derasnya aliran Sungai Cisangkuy dengan banana rafting. Tegang dan keseruannya gak kalah deh sama arung jelam. Air Sungai Cisangkuy bersumber dari kawah belerang Gunung Tangkuban Perahu dengan suhunya mencapai 35 derajat Celcius. Uniknya lagi, aliran air di sini menggunakan sistem buka tutup atau irigasi. Debit airnya cenderung lebih aman dan bisa diatur sesuai dengan keinginan. Biar begitu, Fems, faktor keselamatan tetap jadi yang utama. Pelampung dan helm wajib dikenakan sebagai alat keamanan. Dampingan dan arahan dari instruktur juga harus disimak, supaya perjalanan mengarungi jeram-jeram banana rafting jadi aman terkendali. Selain arus yang deras, Sungai Cisangkuy mengandung belerang yang bermanfaat membunuh bakteri atau jamur pada tubuh. Udah seru bikin sehat juga nih. Bentuk perahunya yang ramping dan sejajar mirip kayak pisang, jadi nggak perlu susah payah untuk mendayung. Kendali dilakukan langsung oleh pemandu banana rafting. Yang penting siapin nyali deh. Apalagi lintasan Sungai Cisangkuy penuh bebatuan dengan jalur yang berkelok-kelok. Sensasi tegangnya nggak kalah deh ketika datang ke nikahan mantan. Berani coba? Ini dia nih daftar liburan berikutnya yang wajib dicoba setelah Corona sirna. Namanya Water Catapult. Media berukuran panjang 8 x 2 meter ini mampu ngebuat kita melambung hingga ketinggian 5 meter ke udara. Bikin tegang, bikin lagi. Coba deh kalau berani. Cara mainnya gini nih, peserta harus siap berada di ujung water catapult. Supaya bisa terlontar, butuh beban yang lebih berat. Peserta lainnya juga loncat dari atas kapal ke bagian ujung water catapult. Wih, seru banget. Aktivitas water catapult ini bisa dinikmati di sebuah resort di Batu Karas, Pangandaran, Jawa Barat. Sebelumnya, kita juga naik kapal menuju spot Jembatan Merah Sungai Cijulang.
Bentuk dan karakter Sungai Cijulang yang lebar dan arusnya tenang cocok dijadikan tempat aktivitas air seperti water catapult. Ayo deh Fems, bantu tenaga medis kita dengan tetap di rumah dulu. Buat kalian yang terpaksa masih berjuang di luar rumah, tetap semangat dan jaga kesehatan. Percaya deh, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan ingat, ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Semoga wabah segera punah. Amin.